Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang teks narasi atau cerita fantasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama anggota saya, yaitu Husnul Khotimah dan Mega Selvia. Teks narasi atau cerita fantasi. Tujuan pembelajaran, murid bisa mengubah teks narasi menjadi dialog. Contoh dari teks narasi sendiri yaitu yang pertama Harry Potter, Putri Salju, Nemo, dan The Little Mermaid. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerita fantasi. Cerita fantasi adalah karangan yang berisi kisah penuh imajinasi dan hayalan hingga melebihi realita. Dalam cerita fantasi, segala sesuatu yang bersifat tidak mungkin di dunia nyata merupakan hal yang biasa. Struktur cerita fantasi. Yang pertama, orientasi. Struktur cerita fantasi orientasi berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh atau sifat, dan konflik. Yang kedua, komplikasi. Struktur cerita fantasi komplikasi berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak atau klimaks. Yang ketiga, resolusi. Struktur cerita fantasi resolusi adalah berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Ciri-ciri kebahasaan cerita fantasi. 1. Kata ganti dan nama orang. Kata ganti dan nama orang menggunakan sudut pandang tertentu. Contohnya, aku, kami, kamu, kalian, dan mereka. 2. Pemilihan diksi untuk deskripsi latar. Penggunaan diksi untuk mendeskripsikan latar tempat, waktu, dan suasana cenderung mengaktifkan panca indera pembaca, seolah-olah pembaca juga ikut merasakan dan memahami apa yang dialami oleh tokoh. Contoh, rumah itu nampak elegan dengan ornamen-ornamen khas Eropa, sehingga begitu memanjakan mataku. 3. Menggunakan majas. Majas atau gaya bahasa yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup. Keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra dan perasaan, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam hal ini, penggunaan majas sangat penting untuk diaplikasikan dalam cerita fantasi. 4. Kata sambung. Sebagai penanda urutan waktu. Cerita fantasi umumnya menggunakan kata sambung sebagai penanda urutan waktu. Contohnya seperti kemudian, setelah itu, sementara itu, ketika, tiba-tiba, dan sebagainya. 5. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan ungkapan yang bersifat keterkejutan dapat menggerakkan cerita untuk menuju konflik. Ungkapan keterkejutan tidak ditemukan dalam karya ilmiah. Contohnya di luar dugaan, ternyata kuda itu memiliki sayap dan dapat terbang hingga langit ketujuh. 6. Penggunaan dialog atau kalimat langsung. Dalam cerita fiksi, dialog ataupun kalimat langsung adalah sesuatu yang pasti terjadi. Tanpa adanya kalimat langsung, maka cerita tidak akan hidup dan hanya seperti cerita tempelan saja. Contoh, lihat, itu ekor putri duyung, teriak Dila saat berada di atas perahu. Prinsip memvariasikan teks cerita fantasi. Cara memvariasikan teks cerita fantasi adalah dengan menambahkan konflik, keajaiban, dan juga menambahkan hal-hal yang aneh. Ejaan dan tanda baca. 1. Pemakaian abjad berupa huruf vokal dan huruf konsonan. 2. Persukuan, yaitu pemisahan suku kata.
3. Penulisan huruf besar atau kapital. 4. Penulisan huruf miring atau digarisbawahi atau kursif. 5. Penulisan kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan, dan kata gabungan. 6. Penulisan angka dan lambang bilangan. 7. Penempatan tanda baca atau punktuasi, diantaranya tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik 2, tanda titik-titik atau elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung biasa, tanda kurung siku, tanda hubung, tanda pisah, tanda petik tunggal, tanda petik ganda, tanda garis miring, tanda ulang angka 2, tanda apostrof atau penyingkat. Adapun langkah-langkah menulis cerita fantasi. Yang pertama, menentukan ide awal berupa pemilihan tema, karakter tokoh, setting latar, dan lain sebagainya. 2. Melakukan riset atau penulisan untuk mendapatkan informasi yang dapat melengkapi ide cerita. 3. Membuat detail ide secara umum. 4. Membuat rangka cerita. 5. Mulai menulis cerita dengan rangkaian peristiwa sesuai ide yang dimiliki. 6. Mengembangkan cerita fantasi dengan memunculkan konflik dan seterusnya. 7. Menentukan judul yang unik dan menarik. 8. Melakukan penyuntingan atau editing naskah. Itu tadi penjelasan dari kami tentang teks narasi. Sekian dan terima kasih.